Halo semua, welcome back to Bongkar Bro. Kali ini bersama gue Busam. Masih di season special iPhone terbaik untuk 2021. Kalau kemarin gue udah bahas soal iPhone 7, 7 Plus, 8, dan 8 Plus untuk tahun 2021. Sekarang gue pengen bahas kakak-kakaknya nih. Mulai dari iPhone X, XR, iPhone 11, dan iPhone SE. So, tanpa berlama-lama lagi, let's get started. Kalau dari tahun rilis, sebenarnya iPhone X ini yang paling tua ya, bisa dibilang. Dia keluar di tahun yang sama dengan iPhone 8 dan 8 Plus di tahun 2017. Kemudian untuk iPhone XR ini di tahun 2018, iPhone 11 di tahun 2019, dan untuk iPhone SE ini keluarnya di tahun 2020 kemarin. Sedikit cerita, si iPhone X ini sebetulnya gue melihat dia sebagai batu loncatan dari Apple untuk memperluas segmentasi dari pasarnya. Dan ini menjadi versi paling mahal pada saat itu dibandingkan 8 dan juga 8 Plus. Dan di tahun-tahun berikutnya justru kebalikannya, iPhone mengeluarkan versi yang lebih murah. Ketika iPhone mengeluarkan XS dan XS Max ataupun 11 Pro dan 11 Pro Max, mereka juga menyediakan yang versi budget, yaitu iPhone XR, iPhone 11, dan juga iPhone SE. Nah, kalau ngomongin soal build quality, memang nih yang gue rasakan di antara iPhone X, XR, 11, dan juga SE, iPhone X ini kerasa paling premium. Karena ya tadi gue bilang, dia memang termasuk yang paling mahal pada saat tahun rilisnya. Dengan side body materialsnya dari stainless steel sama seperti iPhone Pro series, baik itu 11 maupun 12. Sementara iPhone XR dan 11 ini tuh masih menggunakan aluminium. Sama seperti di iPhone 12 yang terbaru. Untuk side body materialsnya ya. Meskipun material ini biasanya bakal ketutup juga sih kalau kalian pakai casing, jadi nggak akan tahu juga orang. Dan untuk feel di tangan dari segi build sendiri nih ya, iPhone X ini gue rasakan paling enak lah dibandingkan iPhone SE sekalipun yang membawa grand desainnya iPhone 6s, iPhone 7, dan juga iPhone 8. iPhone X ini masih bisa diakses seluruh layarnya dengan satu jari, yang experience itu tidak bisa gue dapatkan di iPhone 11 maupun iPhone XR. Nggak tau ya, kalau gue pribadi sih lebih prefer HP dengan ukuran yang kecil. Minimal gue bisa mengakses semua layar di handphone ini tuh dengan satu tangan. Tapi preferensi orang kan beda-beda ya. Mungkin beberapa dari kalian, apalagi tren smartphone beberapa tahun ke belakang, lebih menawarkan display yang besar. Dan kalau ngomongin soal screen size, itu biasanya juga bakal berpengaruh ke resolusi. Nah, lucunya, untuk iPhone X ini dengan ukuran display sebesar 5,8 inch, sementara XR dan 11 ini di 6,1 inch, dan untuk SE ini masih di 4,7 inch. Untuk screen resolutionnya ini masih lebih besar si XR. Yang memang di mata gue nih, yang gue nggak tahu kalian ngeliat di kamera akan seperti apa, ini tuh kelihatan lebih cekas tenaun ya, bahasa Indonya lebih jernih, lebih clear. Dan juga ini disupport karena dia sudah HDR display, tidak seperti iPhone XR, 11 maupun SE. Tapi bukan berarti iPhone yang belum HDR ini dan memiliki pixel density yang lebih rendah lebih jelek sih untuk displaynya. Karena dari yang gue rasakan, baik iPhone SE, iPhone 11, dan juga iPhone XR ini tuh masih sangat nyaman untuk digunakan. Oh iya, hampir lupa nih. Kalau ada teman-teman yang lagi nyari iPhone second nih ya, gue sih merekomendasikan Kamar Gadget. Kalian kepoin aja deh Instagramnya di @kamargadget, karena mereka tuh menyediakan iPhone second dengan harga yang terjangkau dan kualitasnya masih bagus banget. Kenapa bagus banget? Karena di Kamar Gadget itu masih ngasih garansi 1 tahun. Meskipun iPhone-nya second ya, kalian masih dapat garansi 1 tahun. Selain itu juga mereka memberikan diskon sebesar 200.000 kalau iPhone yang kalian dapat ternyata gores-gores ataupun mungkin ada sedikit minor defect gitulah. Itu biasanya mereka kasih diskon lagi. Dan yang paling penting menurut gue ini adalah Kamar Gadget itu ada offline store. Jadi kalau kalian kenapa-napa tuh nggak perlu takut. Tinggal kalian samperin aja tuh tokonya di Jalan Cikutra. Intinya sih, kalau kalian nyari iPhone second, gue sangat merekomendasikan di Kamar Gadget. Terus baterainya gimana bang? Basically sih di Kamar Gadget ini ada yang masih dari 100%, ada yang udah turun ke 85%, tapi mereka semua masih dalam kondisi optimal, which is masih belum perlu diservis. Nah, kalau dari performance-nya sendiri, sebenarnya gue udah ngetes semua nih ya, ke 8 iPhone yang kita bahas di season ini, kalian bisa cek di video di sini nih. Nah, tapi untuk highlight dari keempat iPhone ini, iPhone X, XR, 11, dan juga SE,
Ini surprisingly masih sangat bagus sih, meskipun ada yang baterai health-nya di 87%. Dari segi kapasitas baterai tentunya memang berbeda-beda dong. iPhone X ini di 2700 sekian mAh, kalau iPhone XR ini di 2900 sekian mAh. Kalau si iPhone 11 ini di 3100 sekian mAh. Sementara yang paling cilik nih, si iPhone SE ini hanya di 1800 sekian mAh, sama seperti iPhone 8. Tapi untuk segi performa memang Apple tuh nggak pernah terlalu mengandalkan angka ya. Dan dari hasil pengetesan gua, iPhone yang ada di sini tuh masih bisa bertahan digunakan 5 jam nonstop, baik itu untuk video, untuk gaming, ataupun untuk nonton dan segala keperluan lainnya. Plus kalau ngomongin daya tahan baterai itu tergantung pemakaian juga ya. Jadi kemungkinan besar kalau buat daily sih akan lebih awet dibandingkan dari hasil pengetesan gue. Terus gimana bang, kalau soal kameranya? Buat gue pribadi nih ya, untuk kebutuhan sosial media ataupun bahkan untuk foto produk UMKM sekalipun, baik iPhone X, XR, 11, dan SE ini tuh sudah cukup menunjang. Bahkan sudah sangat menunjang terutama untuk iPhone 11. Bukanlah sebuah iPhone tanpa performance yang baik. Nah, intinya sih kalau ngomongin soal performance nih ya, baik dari segi gaming, ataupun video editing, ataupun mungkin content creating. Gue udah cerita nih di episode sebelumnya di iPhone 7, 7 Plus, 8, dan 8 Plus, untuk segala kebutuhan itu tuh masih sangat menunjang. Dan untuk iPhone X, XR, 11, dan SE ini tuh lebih-lebih lagi. iPhone X dia masih bawa chipset A11 Bionic. Untuk XR dia di A12 Bionic. Untuk iPhone 11 dan iPhone SE ini di A13 Bionic. Dengan memori RAM masing-masing di 3GB, kecuali untuk iPhone 11 nih, dia dapat 4GB. Dan dengan spesifikasi seperti itu sih, ini gila banget ya, gue bisa bilang. Let's say kalian gamers nih, yang lagi rame sekarang Genshin Impact. Ini gue pakai iPhone 11 untuk main Genshin Impact di spesifikasi grafik yang tertinggi dan FPS-nya 60. Ini tuh masih mulus bro, serius. Meskipun setelah beberapa waktu, lebih dari 40 menitan, dia suka ada frame drop. Terutama kalau ketemu musuh-musuh gitulah. Dan itu juga performa yang dimiliki si iPhone SE. Meskipun untuk iPhone SE dia kerasa lebih panas dan lebih sering frame drop untuk di settingan grafik tertinggi ya, dengan FPS 60. Dan untuk iPhone X dan XR dia juga masih cakep banget kok buat gaming. Gue gak akan bahas banyak deh soal gaming di video ini, karena gue udah bikin episode khusus, kalian cek aja link di atas ya. Dan kesimpulannya untuk di video ini, antara iPhone X, XR, 11, dan juga SE, kira-kira mana nih yang lebih worth it buat dibeli di tahun 2021? Kalau ngomongin soal beli itu pasti ngaruh ke flush atau cuan ya kan coy. Nah kalau ngomongin duit, sebetulnya sih, ini gue coba bandingin lah ya. Gue kasih kalian gambaran terhadap harga iPhone di iBox juga nih. Gue sebutin harga di iBox dulu ya. Untuk iPhone SE start from 6,9 juta. Itu yang 64GB storage-nya. iPhone X itu masih 10,9 juta start from-nya. Untuk XR-nya 64GB-nya start from 7,9. Untuk 11-nya masih 11,9 juta. Dan sedikit bocoran untuk iPhone terbaru di tahun 2020 kemarin, yaitu 12 series. Ini paling murahnya tuh di 12,9 juta si 12 mini. Dan kalau dibandingkan dengan harga dari Kamar Gadget, which is kondisinya second, tapi kalian masih dapat garansi 1 tahun nih ya. Untuk iPhone SE yang murahnya tuh di 6,8 juta, itu di 64GB storage-nya. Kemudian untuk iPhone X ini harga second-nya tuh di 6.750.000 start from-nya ya, start from. So, kalian punya selisih dibandingkan dengan iBox itu sekitar 4,2 juta. Bisa dapat casing, terus dapat tempered glass, terus dapat apa lagi ya buat jajanin cewek lu, kalau punya cewek itu juga sih. Jadi kalau ngomongin dari selisih harga terhadap value dan penggunaan jangka panjang dari iPhone nih ya, si iPhone X dengan chipset A11, iPhone XR dengan chipset A12, iPhone 11 dan SE dengan chipset A13. iPhone X ini bakal tahan sekitar 2-3 tahun lagi, iPhone XR sekitar 3-4 tahun lagi, iPhone 11 dan juga SE ini paling lama 4-5 tahun lagi.
Dan melihat perbandingan harga itu, menurut gue sih yang paling valuable adalah si iPhone SE ya. Tapi kalau dari segi performance sih gue tetap prefer iPhone XR. Kenapa? Ya performance to value ya. Karena gue melihat ya kalau gue punya duit 11 juta sih, gue prefer beli baru sih dibandingkan beli second. Dan mungkin nambah 1,5-2 juta lagi bisa dapat yang 12 seri dibandingkan si 11. Intinya sih untuk sekarang seperti itu. So teman-teman jangan lupa klik subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Gua Busem, and until next time, stay humble and positive.